ya, bahwa 2/3 isi Al-Quran itu adalah kutipan langsung dari Bible. Hmm. Faktanya. Jadi hal-hal gini jangan kita nafikan. Lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu sebenarnya menyangkut cerita, kisah, hukum, ataupun elemen-elemen dari umat-umat terdahulu yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama the Bible. Baik itu Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani ataupun New Testament, Perjanjian Baru. Jadi lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu terkait dengan apa yang sesungguhnya sudah dibicarakan dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi itu tergambar bahwa kisah-kisah dalam Bible atau post-biblical literature, literatur pasca Bible, itu kita melihat bahwa Al-Quran itu cenderung memodifikasi supaya cerita-cerita itu relevan untuk zamannya. Berarti Al-Quran bohong. Karena yang disampaikan Al-Quran memang bukan soal kebenaran historis. Yang dibicarakan Al-Quran adalah model kebenaran literer atau kebenaran artistik. Jadi tujuan Quran bukan menceritakan narasi masa lalu sebagai kebenaran histori. Ya, bahwa 2/3 isi Al-Quran itu adalah kutipan langsung dari Bible. Boleh Percaya, saya Pak? bantah itu? Bukan. Itu Mm-mm. faktanya. Coba Oh, lihat di media fakta. sosial sejarah-sejarah dari profesor apa itu saya lupa. Jadi hal-hal gini jangan kita nafikan. Karena saya menggabungkan 3 bidang, yaitu Quranic Studies dan Tafsir Studies tentu, kemudian sejarah dan isu-isu interfaith, maka buku ini sebenarnya ingin merekam bagaimana kita mengetahui konteks kelahiran Al-Quran. Ya, kita mengira bahwa kita tahu tentang tentang iklim kelahiran Al-Quran. Kita merasa tahu, ya. Tetapi sesungguhnya pengetahuan kita tentang konteks kelahiran Al-Quran itu umumnya tidak didasarkan pada bukti-bukti historis. Nah, jadi saya ingin meneliti bagaimana kita sesungguhnya bisa mengetahui konteks kelahiran Al-Quran. Kita seringkali meyakini bahwa Al-Quran itu lahir di Mekah dan Madinah, dan audien Al-Quran itu digambarkan sebagai orang-orang musyrikun, ya, orang-orang yang menyembah berhala. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran, gambaran itu ternyata tidak terlihat. Ya. Al-Quran itu memang menyebut kata musyrikun, tetapi musyrikun dalam Al-Quran itu bukan dalam pengertian yang kita pahami, ya, orang-orang yang menyembah berhala. Ya. Al-Quran itu sama sekali tidak menyebut orang-orang Arab saat itu sebagai penyembah berhala. Ya. Kata-kata asnam, berhala dalam Al-Quran itu memang disebut, tetapi bukan diatribusikan kepada audien Al-Quran, melainkan kepada umat nabi-nabi terdahulu. Ya. Maka kita familiar dengan cerita Nabi Ibrahim misalnya, yang disebutkan dalam Al-Quran menghancurkan patung-patung yang dibuat oleh bapaknya. Nah, hal-hal seperti itu tidak tergambar dalam audien Al-Quran sendiri. Jadi saya ingin mengetahui konteks Al-Quran ini apa kira-kira. Nah, teman-teman, kalau kita membaca Al-Quran, ternyata Al-Quran itu sepertinya lahir dalam iklim keagamaan yang lebih ragam, yang lebih pluralistik. Nah, karena itu lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu sebenarnya menyangkut cerita, kisah, hukum, ataupun elemen-elemen dari umat-umat terdahulu yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama the Bible. Ya, baik itu Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani ataupun New Testament, Perjanjian Baru. Jadi lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu terkait dengan apa yang sesungguhnya sudah dibicarakan dalam kitab-kitab terdahulu. Ya. Dan ini sebenarnya memberikan indikasi bahwa audien Al-Quran itu sudah familiar dengan kandungan Alkitab. Ya. Maka Anda mengetahui cerita-cerita tentang Adam, tentang penciptaan, nabi-nabi, kisah-kisah misalnya dari
cerita tentang apa namanya ya, banjir ketika Nabi Nuh, pengorbanan apa namanya Kabil dan Habil dan seterusnya. Itu kisah-kisah yang sebenarnya sudah direkam dalam kitab suci agama terdahulu. Dan yang menarik adalah ketika menceritakan kisah-kisah itu dari Adam hingga Isa, Al-Quran itu cenderung mendeskripsikannya secara sangat-sangat singkat. Tidak ada cerita yang detail. Ya. Nah, itu berarti bahwa audiens Al-Quran itu sudah tahu detailnya. Sehingga Al-Quran itu tidak menceritakan yang detail. Karena tidak ada gunanya menceritakan detail. Audiensnya sudah tahu. Ya. Nah, dari gambaran itu saja, gitu teman-teman, itu sudah membuktikan bahwa audiens Al-Quran itu adalah kelompok masyarakat yang multi-religious. Mereka mengetahui kisah-kisah dalam Alkitab. Ya. Dan ini berarti anggapan bahwa Al-Quran itu lahir dalam iklim yang paganistik itu tidak terkonfirmasi dari teks-teks Al-Quran sendiri. Nah, kenapa ini penting? Ini penting karena membuktikan Al-Quran itu bisa dijadikan sumber yang reliable, yang dapat dipercaya untuk melihat konteks kelahiran Islam awal. Nah, kita perlu tahu, kita tidak punya data dokumentasi yang tertulis yang sezaman dengan Nabi, kecuali Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah sumber primer untuk mengetahui konteks kelahiran Al-Quran. Jadi kembali ke yang tadi saya katakan, Al-Quran itu memang sumber primer yang dapat kita gunakan untuk meneliti iklim kemunculan Islam awal. Hanya persoalannya adalah, atau sebelum saya berbicara tentang persoalan yang rumit, adalah ketika saya berbicara tentang sumber sejarah, itu bukan berarti bahwa apa yang ada dalam Al-Quran, ketika berbicara tentang kisah para nabi misalnya, itu sebagai sejarah, bukan itu yang saya maksud. Ya. Bukan bahwa apa yang disebutkan Al-Quran tentang sejarah Nabi Musa, Adam, penciptaan, Nabi Nuh, sampai Isa, itu adalah cerita tentang sesuatu yang historis. Bukan itu maksud saya. Ini saya perlu menjelaskan sepertinya. Ketika saya mengatakan bahwa itu bukan sejarah, tidak berarti Quran itu bohong. Ya, jadi kebalikan dari kebenaran itu bukan kebohongan. Karena kebenaran itu sebenarnya bisa kita secara simplistis bedakan dalam dua hal ketika bicara tentang teks Al-Quran dalam kaitan dengan sejarah. Pertama yang kita bisa sebut sebagai kebenaran historis. Ya. Jadi sejarah itu adalah deskripsi tentang masa lalu yang bisa diinvestigasi bahwa itu benar-benar terjadi. Nah, kisah tentang Nabi Adam sampai Isa tentang penciptaan itu sesuatu yang tidak bisa diinvestigasi. Nah, tidak berarti Al-Quran bohong. Karena yang disampaikan Al-Quran memang bukan soal kebenaran historis. Jadi kita harus bedakan ini. Antara di satu sisi kebenaran historis, yang itu bukan sesuatu yang dibicarakan Al-Quran. Yang dibicarakan Al-Quran adalah model kebenaran literer atau kebenaran artistik. Kalau dalam bahasa Arabnya itu bisa disebut dengan al-haqiqah al-adabiyah. Jadi ada dua hakikah, ya, ada dua kebenaran. Yang pertama adalah al-haqiqah at-tarikhiyah, kebenaran historis. Itu bukan yang dibicarakan Quran. Yang kedua adalah al-haqiqah al-adabiyah. Jadi kebenaran artistik, kebenaran literer. Jadi tujuan Quran bukan menceritakan narasi masa lalu sebagai kebenaran historis, tetapi supaya pembaca Al-Quran mengambil pelajaran, ya, dari narasi-narasi tentang masa lalu. Termasuk yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran itu yang disebut dengan narasi
narasi eh, eh, pengazaban terhadap perilaku salah, yang dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan punishment narrative. Jadi kan nabi-nabi dalam Al-Quran itu digambarkan setiap nabi narasinya itu sama. Mereka adalah orang-orang pilihan yang diutus kepada satu kaum. Sebagian kaum itu menerima ajaran mereka, dan sebagian dan terbanyak itu menolak. Mereka yang menolak itu diancam dengan siksaan. Itu yang disebut dengan punishment naratif yang mendominasi cerita-cerita dalam Al-Quran terkait masa lalu. Nah, cerita-cerita itu bukan soal sejarah, tapi soal literar, soal artistik, bagaimana atau soal adabiah dalam bahasa Arab. Bagaimana pembaca Al-Quran itu mengambil pelajaran, mengambil mau'izah. Artinya, sebagaimana umat terdahulu diancam, disiksa kalau menolak ajaran Nabi mereka, maka audien Al-Quran pun akan diancam dengan siksaan jika mereka menolak ajaran Nabi Muhammad. Jadi itu sebenarnya pesan inti Al-Quran. Jadi bukan soal al-haqiqah at-tarikhiyah. Jadi ketika saya mengatakan Al-Quran sumber sejarah, yang saya maksud adalah ketika Al-Quran berbicara tentang konteks kelahirannya sendiri, bukan tentang masa lalu. Ya. Nah, problemnya adalah, ini yang saya ingin masuk, problemnya adalah Al-Quran itu sedikit sekali berbicara tentang konteks kelahirannya. Nah, ini yang menjadi problem sebenarnya di sini. Iya, betul, Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai sumber sejarah yang primer, yang paling awal, karena kita tidak punya sumber lebih awal dari Al-Quran. Problemnya adalah Al-Quran itu sedikit sekali berbicara tentang isu-isu kontemporer di zamannya, isu-isu yang sezaman. Itu sedikit sekali. Memang kita mempunyai bayangan banyak sekali gitu yang dibicarakan Al-Quran tentang konteks zamannya. Nah, ketika kita berkeyakinan seperti itu, kita sebenarnya telah dipengaruhi oleh sumber-sumber yang ditulis belakangan, bukan dari teks Al-Quran sendiri. Saya berikan satu contoh supaya konkret. Misalnya surat Al-Fil, ya, surat tentang gajah. Ara'aital ladzi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya. Tidakkah kalian melihat apa yang terjadi dengan orang-orang pemilik atau disebutkan sebagai penunggang gajah, itu kan dalam Al-Quran. Surat Al-Fil itu biasanya diasosiasikan dengan kelahiran Nabi. Ya, jadi satu masa di mana terjadi penyerangan terhadap Mekah oleh orang-orang dari Yaman dipimpin oleh Raja Kristen Abraha. Itu yang kita pahami dari sumber-sumber belakangan. Yang itu sebenarnya tidak terkonfirmasi di Quran sendiri. Jadi ketika kita mengasosiasikan ayat atau surat tertentu dengan peristiwa yang terjadi pada masa Nabi, sebenarnya lebih dibentuk oleh keyakinan belakangan. Nah, sekarang baru orang tahu bahwa penyerangan Abraha itu tidak ada kaitannya dengan kelahiran Nabi. Karena peristiwa penyerangan dari bukti-bukti otentik yang sekarang bisa ditemukan, karena penyerangan Abraha ini sekarang sudah ditemukan dokumen atau inskripsi tulisan di atas bebatuan, ditemukan misalnya di Sungai Morayran, di dekat Najat di sana, yang ditulis inskripsi atau batu tulis ini ditemukan dalam suatu sumur. Itu ternyata ditulis hampir sezaman dengan peristiwa penyerangan Abraha. Dan ternyata disebutkan dalam inskripsi itu bahwa penyerangan ke daerah Arab Taif itu terjadi pada tahun 550-an. Padahal diyakini Nabi Muhammad itu lahir pada 570 kan. Beliau wafat tahun 632 dalam umur 62 atau 63 tahun.
Jadi kalau dirunut ke belakang dari wafatnya Nabi pada tahun 632, maka diasumsikan Nabi Muhammad itu lahir pada tahun 570. Padahal penyerangan tentara Abraha itu terjadi pada tahun 550. Jadi sekitar 20 something tahun ya sebelum kelahiran Nabi. Nah, kita sekarang mulai menyadari bahwa penyerangan Abraha atau penyerangan yang dipimpin atau tentara penunggang kuda itu tidak ada hubungannya dengan peristiwa kontemporer di zaman Nabi. Kita baru nyadar sekarang itu tidak ada. Jadi surat Al-Fil itu tidak berbicara tentang isu-isu yang sezaman dengan Nabi. Ya. Nah, kita baru menyadari tentang itu. Jadi kembali ke soal yang tadi ya saya katakan tadi, persoalannya adalah kalau kita melihat Quran sendiri, sedikit sekali Al-Quran itu berbicara tentang konteks-konteks yang sezaman dengan dirinya. Jadi walaupun Quran bisa dijadikan sebagai sumber paling awal, yang reliable, yang bisa dipercaya, tetapi hanya sedikit saja yang berbicara tentang konteks zamannya. Memang Al-Quran menyebut beberapa kalimat, ya, seperti kata Yasrib, kata Mekah, kata Hunain, kata Uhud, itu muncul dalam Al-Quran. Tetapi sangat generik sifatnya. Jadi Al-Quran itu tidak menyebut bahwa Quran itu muncul di Mekah atau Nabi Muhammad itu lahir di Mekah, kemudian hijrah di Madinah, itu tidak ada. Ya. Nah, karena itu walaupun Al-Quran ini reliable, dapat dipercaya, karena ini sumber paling awal yang sampai kepada kita, tetapi menjadikan Al-Quran sebagai sumber sejarah perlu satu metodologi tertentu. Ya, memang sangat sangat signifikan bahwa Al-Quran itu menyebut kata Yasrib misalnya, menyebut kata Mekah, dan kadang disebut dengan Bakkah. Ya. Tetapi sejauh mana kita bisa mengetahui iklim kelahirannya, konteks kelahirannya, kalau kita hanya bersandar pada Quran. Jadi diperlukan sumber-sumber lain untuk bisa mengetahui konteks Al-Quran. Tapi saya ingin hanya fokus pada Quran saja. Ya. Nah, yang saya kira cukup signifikan kalau kita melihat bukti internal dari Quran sendiri, yang ini saya diskusikan di bab ke-5, saya kira, adalah cara Al-Quran menarasikan termasuk kisah-kisah terdahulu. Ya. Misalnya ketika menarasikan Adam, penciptaan Adam, kita menarasikan Nabi Nuh, ketika menarasikan Ibrahim, bahkan kisah-kisah yang sebenarnya tidak dimuat dalam Bible, tapi dalam kitab-kitab legendary yang muncul belakangan, itu yang tergambar kalau kita membaca dengan detail, dengan hati-hati, itu tergambar bahwa kisah-kisah dalam Bible atau post-biblical literature, literatur pasca Bible, itu kita melihat bahwa Al-Quran itu cenderung memodifikasi supaya cerita-cerita itu relevan untuk zamannya. Dan juga relevan dengan konteks teologis atau aspek-aspek teologi yang dipromosikan. Maka, misalnya, ya, Anda tidak akan temukan dalam Al-Quran kisah nabi-nabi yang bisa dipahami akan mendiskreditkan kesucian atau personality dari nabi-nabi itu gitu. Bahwa nabi dituduh zina misalnya, ya. David itu kan dalam Alkitab disebutkan melakukan hubungan dengan istri orang lain gitu. Atau Nabi Nuh, ya, yang dicerita mabuk kemudian telanjang dan seterusnya, itu tidak ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memodifikasi kisah-kisah itu supaya relevan dengan konteks di zamannya. Karena Al-Quran itu punya satu konsepsi kenabian yang berbeda dengan yang dikembangkan dalam tradisi agama sebelumnya. Ya. Jadi kalau dalam tradisi Kristen dan Yahudi, nabi-nabi berbuat salah itu sesuatu yang biasa, ya. Karena mereka kan manusia biasa. Ya. Bedanya ya mereka berkomunikasi dengan Tuhan saja, tidak lebih. Mereka adalah manusia biasa, bisa melakukan kesalahan,
bisa berbohong. Nah, karena mereka manusia biasa, dan karena itu diyakini oleh orang-orang Kristen dan Yahudi, mereka itu bisa ditiru. Ya. Kalau mereka malaikat, loh siapa yang bisa meniru? Itu. Nah, bedanya nabi-nabi itu ya dibimbing Tuhan. Itu. Nah, Islam itu Al-Quran itu punya satu pandangan tentang nabi dari sudut pandang yang lain, bahwa nabi ini adalah manusia pilihan. Makanya Nabi Muhammad itu salah satu nama yang diasosiasikan kepada beliau itu kan Al-Mustafa. Jadi orang-orang yang memang dipilih, ya. Istofainaka. Jadi Tuhan itu memilih, ya, memilih orang-orang tertentu yang dianggap punya kepribadian yang terjaga lah kira-kira. Walaupun konsep kemaksuman itu berkembang belakangan, tapi memang ada persepsi dalam Al-Quran bahwa nabi-nabi itu adalah orang-orang pilihan. Nah, karena itu Anda tidak akan temukan dalam Al-Quran nabi-nabi yang melakukan tindakan yang bisa dianggap mencederai personalitinya. Tidak ada dalam Al-Quran. Shalom saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saya berharap video ini boleh mencerdaskan kita, serta menambah pengetahuan kita semuanya. Amin. Teman-teman, selama ini kita melihat bahwa mereka, khususnya politikus muslim, sering sekali bersuara mengatakan bahwa Kristen dan ajarannya itu adalah sesat. Teman-teman, bahkan mereka juga katakan bahwa Alkitab kekristenan itu sudah tidak asli lagi, tapi sudah dipalsukan. Nah, teman-teman, ketika kita sudah mendengarkan, ya, apa yang disampaikan oleh Profesor Munib Siri, bagaimana beliau mengungkapkan ternyata bahwa isi dari kitab mereka itu diambil dari kitab terdahulu, yaitu kitab kekristenan. Nah, teman-teman, yang menjadi permasalahannya seperti ini selama ini yang kita dengar ya di kalangan publik, mereka selalu protes, ya, bahwa kekristenan katanya mengambil nama Allah di kitab mereka. Padahal yang muncul itu di abad pertama adalah kekristenan. Dan setelah 300 tahun ke depannya barulah muncul namanya agama Muslim. Nah, yang menjadi pertanyaannya begini. Kalau mereka yang datang terakhir mau pertanyakan yang datang lebih awal, saya rasa itu tidak masuk akal. Tetapi kalau kita yang datang di abad pertama mempertanyakan yang datang terakhir, kita layak ya mempertanyakan mereka yang datang di abad terakhirnya. Nah, ya itu fakta. Nah, teman-teman, saya berharap video ini boleh mencerdaskan kita, ya. Karena kita melihat juga di hari-hari ini banyak mereka yang aturan kita lah yang mempertanyakan, tapi justru mereka yang mempertanyakan. Ada yang mengatakan Natal 25 Desember itu bukan hari kelahiran Yesus, itu hari lahirnya Dewa Matahari. Lalu mereka ubah jadi 25 Desember menjadi hari malam sedunia. Mereka selalu kritik Yesus bukan Tuhan. Mereka juga selalu kritik bahwa haram merayakan Natal. Pokoknya mereka lah yang selalu komplain. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman di sini? Tapi saya berharap begini ya, ketika Profesor Munib Siri ini mengungkap kebenaran ini, kiranya ini boleh menjadi pembelajaran bagi kita, ya. Ini boleh mencerdaskan kita, ya. Karena jujur, saudara-saudara, begini, bahwa di dalam kekristenan kita diajarkan bahwa agama tidak menyelamatkan, kekristenan tidak menyelamatkan, tapi iman kepada Yesus itulah yang menyelamatkan. Jadi dalam hal ini saya sedang mengajak kita semua, ya, supaya jangan pernah menganggap bahwa agama itu yang menjamin kita di surga. Tidak. Yang menjamin kita di surga hanya ada satu pribadi, yaitu Yesus, dan juga firman-Nya yang hidup. Karena Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kiranya video ini teman-teman bermanfaat ya, dan video ini juga memberikan bagi kita informasi penting. Salam saudaraku, sampai jumpa di video selanjutnya.